Duduk. Baik, kita akan mulaikan pelajaran firman kita khusus mengantar adik kita Chloe dalam acara penyerahan anak ya. Chloe Nonivilin Zagoto, betul ya? Baik, kita akan ulang. Salah satu event dalam kehidupan kita di mana kita kembali memohon pengajaran firman ya sebelum kita masuk dalam segala sesuatu. Ketika kita mengadakan penyerahan anak di gereja, apa yang dimaksud, apa yang diinginkan firman, apa yang menjadi kerinduan Allah khususnya bagi kedua orang tua ya. Jadi ini pelajaran bagi kita semua tentu saja. Tidak saja orang tua yang akan menjalani penyerahan anak pagi hari ini, tetapi juga kami sendiri sebagai orang tua, orang-orang tua dimanapun ya, yang kepada mereka Tuhan sudah karuniakan anak ya. Oke, kita akan mulai dari sini, pengantar dulu mengenai acara penyerahan anak ya, atau tradisi penyerahan anak. Poin pertama, dalam mayoritas gereja Protestan yang mempraktekan penyerahan anak. Penyerahan anak adalah upacara simbolis bagi orang tua sebagai pernyataan komitmen kepada Tuhan di hadapan jemaat bahwa mereka akan membesarkan anak mereka dalam iman Kristen dan mewariskan iman Kristen mereka kepadanya ya. Jadi karena hanya dilakukan oleh orang tua yang sudah dilahirkan kembali, sudah memiliki iman Kristen yang benar, ini ya, jadi berkomitmen di hadapan Allah, mengucap syukur Allah sudah mengaruniakan anak, betul ya. Saya pernah pelayanan di Bandung. Ketika saya pertama datang, ada pasangan keluarga muda yang mendatangi saya. Mereka belum dikaruniai anak ya, sudah berapa tahun menikah. Lalu saya datang, kita ngobrol, lalu Om doain kami supaya kami dikaruniai keturunan anak. Nah sampai saya meninggalkan pelayanan di Bandung, pasangan ini masih belum dikaruniai anak ya. Jadi mengapa kita ya mereka bersyukur karena pasti karunia Tuhan dalam bentuk lain. Saya lihat karena kedua orang tua muda ini percaya kepada Tuhan, tidak menjadi sesuatu yang mengganggu, tetapi kalau memohon kan tetap ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah betapa bahagianya kita yang Tuhan karuniakan keturunan ya. Jadi seperti ini. Jadi intinya adalah mewariskan iman yang benar ya. Poin yang kedua, penyerahan anak ada tertulis dalam Alkitab ya. Hana adalah seorang istri yang tidak bisa memiliki anak, yang berjanji akan menyerahkan anaknya jika Allah memberinya seorang anak laki-laki. Ada dalam 1 Samuel ayat 1-11. Dan Allah kabulkan, Allah memberinya seorang anak laki-laki bernama Samuel ya, ketahuan dari ayatnya. Dan Hana menepati nasarnya ya, janjinya dia menyerahkan Samuel menjadi seorang nabi yang dipakai Tuhan. Lalu kalau kita buka perjanjian baru, Lukas 2 ayat 22 mencatat kejadian Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke bait Allah setelah 40 hari untuk menyerahkannya kepada Tuhan ya. Poin ketiga, penyerahan anak atau penyerahan bayi disebut child dedication atau baby dedication bukanlah perintah dalam Alkitab ya, tidak seperti sakramen baptisan dan perjamuan kudus yang diperintahkan dalam perjanjian baru. Jadi secara khusus walaupun tadi di poin kedua kita mencatat Alkitab sebagai catatan sejarah menuliskan adanya peristiwa penyerahan anak, paling tidak dalam 2 peristiwa ini ya. Tetapi tidak ada perintah khususnya di perjanjian baru terkait kehidupan orang Kristen, karya keselamatan Yesus itu yang memerintahkan ada upacara penyerahan anak ya. Tidak ada. Tidak seperti apa tadi? Baptisan ya. Kalau baptisan jelas diperintahkan Yesus dalam amanat agungnya kan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Atau dalam perjamuan kudus ya, ayatnya kita kutip setiap melakukan perjamuan kudus ya. Kita kutip 1 Korintus pasal yang ke-11 ya. Jadi lakukan ini sebagai peringatan akan daku ya. Jadi hanya 2 ini sakramen yang secara tertulis, secara official, secara resmi diperintahkan dalam Alkitab. Tetapi penyerahan anak tidak ya. Ini tradisi gereja Protestan ya, melakukan penyerahan anak. Oke lanjut.
Tetapi dalam konteks pemahaman dan tujuan di atas ya, untuk mewariskan iman kepada keturunan, kepada anak, yang membesarkan anak dalam iman yang benar. Jadi dalam konteks pemahaman itu dan tujuan itu, penyerahan anak baik untuk dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan firman dalam Alkitab ya. Jadi walaupun Alkitab tidak memerintahkan, tetapi karena ada preseden, ada contoh peristiwa, lalu tujuannya adalah sesuai dengan amanat Allah bagi gerejanya, maka kita lakukan. Jadi untuk mengingatkan baik kita sebagai operator pelaksana pelayanan gereja maupun khususnya kedua orang tua ya. Jadi mengingatkan. Nah, sekali lagi konteks di atas menempatkan upacara penyerahan anak sebagai bagian integral dari tugas utama pelayanan gereja, yaitu pengajaran firman ya. Saya kasih tanda kuning, padanan dengan yang di atas. Jadi kalau membesarkan anak dalam iman Kristen, mewariskan iman Kristen orang tua kepada anak kita, sekali lagi iman Kristen tidak lepas dari pengajaran firman ya. Jadi ini pengantar. Oke. Nah, kita mau nggak mau kembali ke Perjanjian Lama. Saya geser dulu ya, agak mereng proyektornya. Dalam mempelajari segala sesuatu memang paling enak kita kembali ke Kejadian ya. Jadi rencana Allah sejak semula, Allah memberikan yang namanya keturunan, anak, bahkan memerintahkan kita untuk beranak cucu. Itu visi Allah apa, maksud Allah apa ya, dalam konteks rencana kekal Allah. Kita akan baca Kejadian 1 mulai ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah, perempuan pun diciptakan menurut gambar Allah. Setara secara pribadi di hadapan Allah ya. Allah menentang diskriminasi gender ya. Oke. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka ya, dalam satu ikatan kudus. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita berbicara tentang mandat penciptaan ya, atau creation mandate. Nah, saya suka membagi mandat penciptaan ini menjadi dua. Yang pertama adalah procreation mandat atau mandat atau perintah untuk memiliki keturunan. Ini merupakan perintah pertama sekaligus berkat ya. Jadi ketika Allah baru menciptakan manusia, laki-laki perempuan dua-duanya serupa dan segambar dengan Allah, setara secara pribadi. Lalu Allah mempersatukan mereka, memberkati mereka dalam ikatan nikah yang kudus. Kepada mereka lah Allah memerintahkan perintah yang pertama kepada manusia, yaitu apa tadi? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Nah, perintah atau berkat yang sama diulangi kepada keluarga Nuh. Jadi kalau kita ikuti kisah Nuh, manusia di dunia kan dibinasakan karena dosa. Tinggal berapa orang? 8 ya. Nuh, istrinya dan 3 anaknya, lalu 3 mantunya. Nah, ketika keluar dari bahtera, perintah yang sama disampaikan oleh Allah ya. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Jadi ini yang disebut procreation mandat. Jadi setiap kita memiliki mandat ini dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, dikaitkan dalam konteks modern, tentu saja perintah beranak cucu ini ditujukan kepada yang memang memungkinkan beranak cucu ya. Jadi kalau dua pasangan yang tadi saya ceritakan belum memiliki anak cucu juga, mereka bukan tidak mau ya, bahkan sangat rindu. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka memiliki anak cucu. Atau bagi pribadi-pribadi yang belum menikah atau bahkan memutuskan untuk tidak menikah, tentu saja perintah ini tidak berlaku ya. Ada alasan-alasan banyak di zaman sekarang yang membuat kemudian orang atau manusia tidak bisa memiliki anak ya. Dan dalam konteks benar, kalau itu dalam konteks benar tidak salah, maka perintah ini tentu saja tidak berlaku bagi mereka ya. Tapi kalau kita lihat kehidupan zaman sekarang kan banyak penyimpangan ya. Artinya saya ambil contoh yang baru rame ya di media massa sebulan terakhir atau 2 bulan terakhir.
Ketika seorang selebritis mengatakan dia tidak mau memiliki anak karena dia trauma masa kecilnya. Mungkin tahu siapa ya. Jadi selebritis perempuan ini tidak anti menikah, maksudnya tidak dia memiliki rencana menikah, tapi dia bilang tidak mau memiliki anak karena trauma. Wah, dibahas sama ahli-ahli agama. Di Detik saya baca sempat ramai. Nah, kalau kita memungkinkan punya anak, tidak ada halangan, ini adalah mandat bagi kita. Orang percaya ya, orang Kristen. Jadi tidak bisa kita tidak punya anak kalau tidak ada alasan yang tak terhindarkan ya untuk memiliki anak seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, ini ya. Nah, ini yang disebut procreation mandat ya, mandat untuk menghasilkan keturunan. Nanti kita lihat keturunan seperti apa yang Allah kehendaki. Nah, yang kedua adalah cultural mandat atau mandat budaya ya. Nah, ketika Adam dan Hawa diperintahkan untuk beranak cucu dan bertambah banyak, mereka juga diperintahkan untuk memenuhi bumi dan menaklukkan, lalu berkuasa atas segala ciptaan. Nah, manusia menjadi wakil Allah untuk mengusahakan dan memelihara seluruh ciptaan Allah. Ini sudah Allah nyatakan ketika Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden ya. Mereka diperintahkan untuk mengusahakan dan memelihara ya. Jadi lakukan apa yang harus dilakukan untuk mengelola bumi supaya menghasilkan hal-hal baik bagi kesejahteraan umat manusia, tetapi lestarikan itu ya. Lalu perbuat semuanya sebagai pengabdian bagi kemuliaan Allah. Ini yang disebut cultural mandat. Jadi manusia itu menjadi pintar, mencapai pendidikan tinggi, karir yang tinggi, bisa menciptakan segala hal yang baik untuk mensejahterakan umat manusia itu bagian dari perintah Allah dalam cultural mandat ya, untuk menguasai bumi. Tetapi sekali lagi, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang dilupakan adalah ini ya, melestarikan atau memelihara. Jadinya mengusahakan yang diperintahkan Allah, tetapi di tangan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang terjadi adalah eksploitasi. Kenapa? Karena manusia jatuh ke dalam dosa, yang dia pikirkan adalah aku ya, ego. Jadi kadang mengeruk kekayaan alam secara membabi buta, tapi tidak melestarikannya, lalu lingkungan menjadi rusak. Itu ya. Tapi perintah Tuhan adalah seperti ini. Boleh berkarir, kita mendidik anak kita, gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi jangan sampai karir merusak kehidupannya sebagai orang percaya. Jangan sampai karir menghalangi dia untuk melakukan dengan setia, dengan taat segala hukum-hukum Allah, tatanan Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Misalkan contoh, ini banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Seorang istri yang Tuhan secara spesifik kasih tugas mengurus anak, mengasuh anak, ketika Tuhan karuniai rumah tangganya anak, tapi dia kejar karir. Lalu anak gimana kan? Dititipkan di keluarga, di babysitter, ya. Jangan ya. Apalagi kalau konteksnya suaminya, dari penghasilan suaminya sebenarnya sudah cukup. Ingat ya, apalagi nanti kita belajar tentang kepercayaan anak ini luar biasa ya. Tapi sekarang enggak ya. Lebih mengejar karir, padahal dari penghasilan suaminya sudah cukup, lalu anak dititipkan, anak menjadi secondary. Jangan ya, jangan sampai seperti itu. Nanti kita lihat lagi ya. Jadi ini procreation mandat dan cultural mandat. Oke, kita lanjutkan. Nah, berbicara tentang anak dalam keluarga, seperti saya katakan tadi, Allah menghendaki kita tidak hanya menghasilkan keturunan secara biologis ya, secara fisik lahiriah, tubuhnya ada gitu. Tetapi dalam rencana kekal Allah yang dikehendaki adalah kita memiliki atau menghasilkan keturunan rohani ya. Itu yang tadi kita pelajari ya. Memiliki iman yang benar kepada Tuhan ya. Oke ya, berikutnya ini. Nah, jadi tadi kita sudah belajar bahwa keturunan atau anak selain dari perintah dari Allah, tapi itu merupakan karunia ya, anugerah bagi orang Kristen. Nah, kalau kita baca Mazmur 127 mulai ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Kata milik pusaka ini kalau kita baca Alkitab bahasa Inggris dipakai ungkapan gift of the Lord atau pemberian dari Allah ya, karunia dari Allah.
Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi 3 ayat dalam Mazmur 127 ini menyatakan bahwa yang namanya anak adalah pemberian Allah, anugerah Allah yang patut disyukuri. Abaikan kata laki-laki di sini, ya. Jangan jadikan ayat ini supaya kita mengutamakan atau lebih memprioritaskan anak laki-laki, ya. Nah, kalau kita ingat ada suku-suku tertentu yang menganggap anak laki-laki lebih berharga daripada anak perempuan, ya. Tidak, ya. Ayat ini secara umum mengatakan anak adalah anugerah bagi kita. Perempuan, laki-laki, mereka diciptakan serupa dengan Allah, ya, sama di hadapan Allah. Nah, ini poinnya, penjelasannya. Memiliki anak bagi keluarga Kristen memberikan kepada orang tua hak istimewa untuk memelihara dan menumbuhkan keturunan atau darah dan daging sendiri, di mana ayah memikul tanggung jawab utama untuk mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nanti ayat-ayatnya akan kita baca. Poin kedua, mengajarkan kepada anak-anak kita perintah-perintah atau hukum-hukum Allah adalah satu hak istimewa yang mendatangkan sukacita, ya. Jadi kita sudah belajar, kita harus benar kalau mau perbuatan baik kita diperhitungkan. Betul, ya? Kita sudah belajar. Jadi menjadi orang benar, menjadi orang Kristen itu adalah anugerah karunia yang mendatangkan kesukaan dalam hidup kita. Nah, konsekuensinya ketika Tuhan memberi kita keturunan anak, mengajarkan perintah-perintah atau hukum-hukum Allah kepada anak, itu pun seharusnya menjadi sukacita, ya. Ada ayat-ayatnya. Nah, kita akan baca ayat-ayatnya, tapi saya ingin tegaskan dulu, ya, di sini saya kasih pernyataan di mana ayah memikul tanggung jawab utama untuk mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa ayah? Karena Allah menetapkan suami, ayah adalah imam dalam keluarga. Bukan berarti istri nganggur, ya. Ingat, istri adalah penolong suami, penolong dalam hal apa? Menegakkan tatanan ilahi, ya. Lanjut. Nah, kalau kita balik ke Ulangan pasal yang ke-6, ketika Allah pertama kali memberikan hukum-hukumnya kepada manusia, ini yang diperintahkan Tuhan, ya. Ulangan 6 mulai ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mungkin kalau jemaat yang sudah lama ikut ibadah di sini bosan dalam tanda kutip mendengar ayat ini dibacakan. Berapa kali dalam pelajaran kita saya singgung terus ayat ini. Saya ingatkan terus ayat ini untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa tugas pengajaran firman dimulai dari keluarga. Maka tugas gereja adalah memperlengkapi pasangan-pasangan suami istri yang ada, orang tua yang ada, supaya perintah Tuhan ini berjalan, ya. Lihat, poin yang pertama. Setelah orang tua memperhatikan dengan sungguh-sungguh hukum Allah, jadi orang tua mulai dulu. Orang tuanya memperhatikan hukum-hukum Allah tidak. Nah, dalam Alkitab NASB bahasa Inggris, memperhatikan dengan sungguh ini dipakai ungkapan shall be on your heart. Jadi perintah-perintah hukum-hukum Allah harus ada dalam hati orang tua dulu sebelum mengajarkannya kepada anak-anak. Ingat loh, dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen, yang namanya otoritas Allah itu ada dalam firman. Saya kasih contoh sederhana. Banyak orang tua Kristen mendidik, mendisiplinkan anaknya, tetapi ia sendiri tidak disiplin terhadap hukum-hukum Allah. Nah, sebenarnya dia nggak memiliki otoritas. Jadi kalau ke anaknya galak gitu, harus begini, harus begitu, tidak boleh gini, tidak boleh begitu. Tapi dia tidak mau didisiplinkan seperti itu oleh otoritas rohani di atas dia. Misalkan hamba Tuhan, pendeta atau gembalanya, dia nggak mau, ya. Nah, itu sebenarnya ironis, dan saya tuh banyak menemukan
keluarga-keluarga Kristen seperti itu. Dari mana dia memiliki kuasa, otoritas untuk mendidik anaknya? Kalau dia sendiri tidak mau dididik dan disiplinkan oleh firman. Ya, jadi ini penting ya. Jadi orang tua harus memiliki firman itu dalam hatinya dulu ya. Mereka diperintahkan untuk meneladankan itu dan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak. Meneladankan dan mengajarkan ya. Jangan lelah. Jadi kalau ayat dibaca diulang-ulang gini, kita harus suka cita karena kita sedang melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau tanya sama istri saya tuh di rumah suka nonton video khotbah saya sendiri. Kadang berulang-ulang kalau istri lihat komputer saya. Ngapain si Dani gitu kan, dengerin atau nonton khotbahnya sendiri. Tapi itu saya sedang melaksanakan perintah Tuhan, harus mau ya. Ketekunan dan kesetiaan kita dalam mempelajari firman itu salah satunya ditunjukkan dengan berulang-ulang. Nah, nanti mengajarkan kepada anak pun harus berulang-ulang. Papa capek, mama capek udah berapa kali. Kadang saya juga suka keluar ucapan kayak gitu ya. Tapi di lain saat ngajarin lagi gitu ya, ngajarin lagi, jangan lelah. Oke, lanjut. Mereka diperintahkan untuk meneladankan itu dan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak, bahkan menjadikan hukum-hukum Allah sebagai pembicaraan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar rumah, dari saat hari dimulai sampai berakhir. Jadi di sini ada kata berbaring, bangun ya. Jadi di antara itu pembicaraan itu jangan lepas dari hukum-hukum Allah. Saya tuh pengen di dalam keluarga tuh yang memegang otoritas atau dalam bahasa sehari-hari paling bawel. Saya ingin di tengah-tengah keluarga, di tengah kehidupan keluarga itu orang yang paling bawel itu yang menguasai firman, yang memiliki firman dalam hatinya atau memperhatikan sungguh-sungguh. Maka anggota lain akan diberkati ya, perintah amanat Allah ini akan berjalan. Nah, yang saya lihat tuh di keluarga-keluarga Kristen tidak seperti itu. Justru yang paling bawel itu yang tidak memiliki pengetahuan firman, tapi oleh anggota keluarga lain perkataannya itu dipegang gitu. Kalau dia ngomong, wah, diperhatikan banget. Padahal saya lihat anggota keluarga ini justru ya, tidak mengasihi firman-Nya. Saya rindu gitu. Ini kerinduan Tuhan juga, saya yakin. Kita tuh yang mencintai firman berani vokal di tengah-tengah keluarga. Kan udah mulai vokal, bagus itu. Jadi mulai belajar kebenaran firman yang ada dalam hati ini diungkapkan ya. Sekali lagi, menyatakan kebenaran selalu ada resiko ya, tapi kita harus berani. Oke. Jadi ini ya, poin kedua, mengikatkannya menjadi lambang dan menuliskannya di sini ya. Coba kita baca lagi. Mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, lalu menjadi lambang di dahimu, menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, pernyataan ini maksudnya adalah merujuk kepada hidup yang senantiasa bermeditasi dan dituntun oleh firman yang nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ingat loh, anak itu memperhatikan orang tua. Ya, ketika mama papanya ngobrol, ketika mama papanya ada dalam kemesraan, ya, hubungan yang harmonis, anak itu memperhatikan dan kita sedang mengajarkan sesuatu di sana. Ketika orang tuanya ada dalam ibadah seperti ini, anak sedang diajari. Jadi mengajarkan itu jangan cuma terpikir ketika kita memperkatakan sesuatu, tetapi teladan itu harusnya. Dan itu harus kelihatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau si papa hari ini marah, minta maaf enggak? Gitu kan? Anak itu memperhatikan yang seperti itu dan kita harus memperlihatkan, meneladankannya ya. Jadi seperti ini. Jadi dari pertama kali Allah menurunkan hukum-hukumnya kepada manusia, Allah sudah memerintahkan pengajaran firman di dalam keluarga ya. Oke, lanjut. Nah, ini ayat-ayat yang lain. Nah, kalau kita ke perjanjian baru ini ya, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak tadi ya, kita sudah belajar. Terus tanggung jawab utama di atas pundak imam ya. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kalau kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16-17, ini ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Apa? 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah ini ya tugas, terutama bapak, bukan berarti ibu enggak ya. Tapi ibu sebagai penolong ada di samping bapak ya, membela bapak, mendampingi bapak, melaksanakan tugas yang sama ya. Mendidik mereka dalam ajaran nasihat Tuhan. Nah pengajaran firman yang benar, 2 Timotius 3:16-17 menegaskan sumbernya adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Sumbernya Alkitab ya. Jangan ajarin anak berdasarkan pengalaman orang tua. Nggak salah. Tapi yang lebih bagus, yang lebih tepat sesuai perintah Allah, uji dulu dengan kebenaran firman. Walaupun oleh pengalaman itu ayahnya jadi sukses, katakanlah ya, usahanya sukses, kehidupannya sukses, kaya raya, terkenal dan sebagainya, jangan itu diajarkan kepada anaknya kalau tidak sesuai dengan firman. Jadi harus firman dulu. Makanya harus dimulai dari orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya Kristen yang hanya mengukur berkat Tuhan dari berkat-berkat lahiriah, hati-hati. Itulah kekristenan yang akan diwariskan kepada anak ya. Kalau orang tua menjadi Kristen yang cuman suka firman yang menyenangkan hati, cuman suka firman yang sesuai seleranya, hati-hati. Kalau jangan heran kalau anak-anaknya menjadi Kristen seperti itu juga ya. Jadi kita harus hati-hati menjaga kehidupan kita. Oke, ayat berikut 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, di sini menekankan tugas gereja ya. Jadi kalau kita berharap ada pengajaran firman di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga, orang tua memiliki otoritas ilahi yang sumbernya hanya dari firman, gereja harus memastikan melaksanakan, memperlengkapi jemaat ya. Jadi saya kasih ini leadership ya. Paulus memberikan perintah dan nasihat kepada Timotius untuk mempersiapkan para pemimpin rohani seperti ini ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, kebenaran firman, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi saya tegaskan kepada orang tua, harus cakap mengajar firman, syarat orang tua. Karena kalau berbicara leadership, kepemimpinan rohani di gereja tentu saja gembala ya, pendeta-pendetanya, katakan hamba-hamba Tuhannya. Tapi kalau dalam komunitas terkecil, keluarga rumah tangga, ada di tangan orang tua dengan suami atau ayah memegang kendali utama ya, imam. Nih baca nanti ya ayat-ayatnya, bandingkan. Yang terakhir, yang ketiga, yang paling bawah. 2 Timotius 1 mulai ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yonike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Lompat ke 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi pastikan yang diwariskan kepada anak kita adalah iman yang tulus ikhlas, iman yang benar ya. Lalu memperkenalkan kepada anak sejak dari kecil kitab suci ya. Saya sedang menunggu-nunggu anak kami bisa baca. Walaupun sekarang mamanya sudah membacakan cerita dari firman ya. Tapi ada saatnya ketika dia sudah lancar membaca, saya akan ajak dia baca Alkitab ya, kita akan ajak dia baca Alkitab. Jadi seperti ini ya. Jadi ini contoh menegaskan bahwa di dalam keluarga lah, orang tua kepada anak lah dimulai yang namanya pengajaran firman. Hai Dede. Oke lanjut. Nah ini awas-awas yang pertama kepada orang tua yang dikaruniai anak ya. Jangan jadikan anak sebagai berhala. Ini penjelasannya.
Kalau kita baca Amsal 22 ayat 6 berkata seperti ini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jalan apa yang dimaksud? Iman yang tulus, ikhlas ya, Timotius tadi katakan. Nah, kalau kita baca Amsal 13 ayat 24 dikatakan seperti ini. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Saya mau tekankan kepada orang tua Kristen, jangan anti dengan tongkat untuk menghajar anak. Jangan bayangkan dulu kekerasan dalam rumah tangga. Ada penjelasannya lagi nanti ya. Tetapi jangan menghindar. Kalau Allah menuliskan itu, maka Allah menganggap itu cara yang baik ya. Mendisiplinkan anak itu tidak bisa lepas dari kehidupan orang Kristen, orang percaya. Pengajaran itu selalu dimulai dan disertai dengan pendisiplinan. Kita baca lagi ya. Poin yang pertama, mendidik anak kita sejak usia dini membutuhkan disiplin dari orang tua, termasuk dalam bentuk fisik. Ini ayat-ayatnya dalam Amsal, silakan baca. Begitu banyak ayat dituliskan, orang tua sah melakukan disiplin dalam bentuk fisik. Oh, mulai mengkerutkan dahinya. Saya penyayang anak, saya orangnya nggak tegaan. Ada kan seperti itu, dan itu bagus sebenarnya, sifat yang bagus. Tapi dalam rangka mendisiplinkan anak, Alkitab menuliskannya, Allah memerintahkannya. Dan kalau dituliskan dalam banyak ayat seperti ini, sekali lagi, itu harus kita perhatikan baik-baik. Lanjut dulu, Bu, jangan stres dulu, Bu. Aduh, anak kami perempuan. Lanjutkan dulu. Selain tentu saja kebaikan dan kasih sayang yang seimbang ya. Baca ayat-ayatnya ya. Poin berikutnya, harapan dari penggunaan tongkat ini dalam mendidik anak ya, dalam diri anak adalah pada akhirnya nanti menghasilkan kebajikan yang saleh. Lihat pasal 23, 13, 14 dari Amsal. Di sini dikatakan menghajar dengan tongkat lebih baik daripada anak hidup di dunia orang mati. Daripada anak tersesat, daripada anak masuk dalam kebinasaan. Apalagi di tengah-tengah situasi kondisi dunia seperti ini. Kebayang kan? Oke, lanjut dulu ya. Dan kegembiraan orang tua, baca ayat-ayatnya. Memang tidak dalam jangka pendek, tetapi kalau kita berani melaksanakan kebenaran firman dalam mendidik dan mendisiplinkan anak, hasil yang dicapai nanti yang akan membuat kita sukacita, bergembira, bahagia ketika anak kita tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, berani berdiri di atas kebenaran firman tanpa kompromi. Saya berani yakinkan tidak ada kebahagiaan orang tua yang melebihi kebahagiaan itu. Orang tua bahagia kalau anaknya sukses ya. Pendidikannya dicapai sampai tingkat yang tertinggi bahkan dengan nilai yang bagus. Prestasi yang bagus. Karir pekerjaan dicapai sampai tingkat yang tertinggi dan itu dengan prestasi yang bagus. Bahagia enggak? Saya mau katakan, sebagai orang tua Kristen tidak ada yang bisa mengalahkan kebahagiaan ketika anak kita tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kenapa ini bahagia yang paling utama? Karena kita akan bersama-sama anak kita sampai tembus kepada kekekalan. Ngapain bangga, bahagia, sukacita karena prestasi anak, tapi itu cuma terbatas dalam kehidupan di dunia ini. Buat apa? Buat apa? Kita nggak tahu umur kita berapa, kita nggak tahu umur anak kita berapa, walaupun kita mendoakan panjang umur ya, sampai kita nenek-nenek, anak kita melihat anak kita, tapi kita nggak tahu, bukan kita yang menentukan. Tapi ada kehidupan, sesudah kehidupan ini berakhir. Kejar sukacita kita karena kita akan sama-sama nak di sana, gitu ya. Jadi mulai dari kecil, tanamkan ini dalam hati orang tua. Oke, lanjut ya. Poin berikutnya, disiplin dalam bentuk tongkat ini harus memiliki motivasi yang benar. Harus itu dulu. Nah, ibu tadi yang mengerutkan dahi, mulai di situ. Motivasinya benar, berangkat dari kasih. Sekarang kalau saya nakut-nakutin anak kami, nanti papa sapu, jadi saya tahu. Saya perkatakan sapu, anak saya langsung menurut. Langsung kalau mau sedikit mau nakal, Dek jangan nakal Dek, nanti papa sapu. Anak-anak saya seperti ada rem gitu.
Nah, dia tidak akan takut dengan kata sapu kalau belum pernah saya hajar dulu dengan sapu. Tapi ketika saya menghajar, terkendali gitu. Maksudnya motivasi yang membuat saya melakukan itu benar. Ada dalam ajaran Allah tadi ya, menggunakan tongkat untuk mendisiplinkan. Nah, kalau saya enggak, walaupun cuma kakinya waktu itu sama sapu lidi ya. Tapi kalau enggak saya hajar dulu, dia merasakan, enggak akan takut dia kalau papanya bilang, "Dek, hati-hati, di papa sapu." Dia nggak akan takut, betul, kalau merasakan. Maksudnya dalam konteks seperti itu, motivasinya kasih. Dan saya mau katakan kepada orang tua, kalaupun kita dalam mendisiplinkan anak kita terpaksa melakukan hal itu, anak kita akan pulih hatinya. Kita akan dibekali Allah dengan kemampuan untuk membebat hatinya. Anak kan kalau dipukul orang tuanya pasti merasa kecewa, sakit gitu ya. Tapi kalau itu dalam rangka melaksanakan kebenaran firman, motivasinya benar, mendidik Allah dalam kebenaran, lalu juga digerakkan oleh kasih kita, kasih Allah tentu saja, Allah membekali, memperlengkapi orang tua dengan kemampuan membebat hati anak, memulihkan. Jadi saya kalau udah habis marah sama anak saya itu pasti hati kita sedih loh. Kalau orang tua yang benar itu sedih, sakit. Jadi yang sakit itu bukan anak yang kita marahi saja, sebenarnya kita juga sakit. Gak mau sebenarnya papa melakukan itu. Nah, tapi kemudian karena kasih yang menggerakkan, kita melakukan pendekatan pemulihan ya. Dek, jadi ngerti nggak kenapa tadi papa marah? Oh, kadang anak saya itu memberi jawaban yang mengherankan saya di usia yang belum 5 tahun. Oh, dede benci sama papa karena suka marah-marah. Saya pernah ngobrol sama anak saya bilang gitu. Lalu anak saya jawab apa coba? Kan papa marah sama dede karena dedenya nakal. Kalau dedenya nakal, tahu dia jawaban begitu. Nah, ketika ada pembicaraan seperti itu, hatinya dibebat. Ya, secara fisik ajak main, beliin mainan kesukaan dia. Banyak cara ya. Jadi Allah memperlengkapi kita kemampuan untuk membebat ya. Jadi walaupun ketika dimarahin sempat anak itu mungkin sedih, tapi itulah ya. Jadi itu relasi yang bagi saya ketika menjalani, sekarang sudah punya anak, indah ya untuk dilaksanakan. Oke, lanjut ya. Jadi harus memiliki motivasi yang benar, digerakkan oleh kasih. Ini yang kedua, jadi ibu yang mengerutkan dahi ya. Harus mengajar dengan tongkat dan batasan-batasan yang sesuai. Ini tadi sudah baca kita ayatnya, Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Hei bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Jadi orang tua ketika harus mendisiplinkan anak, ini batasannya. Masih jauh lah dari KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Jangan sampai anak kita bangkit amarahnya, bangkit kebencian kepada orang tua. Nah, sebenarnya kalau motivasinya benar, lalu caranya kita tahu batas-batasnya, anak itu seneng loh sebenarnya pada akhirnya. Anak itu akan mengerti, menerima, memahami kenapa orang tuanya melakukan itu ya. Oke, lanjut. Poin yang terakhir. Orang yang memiliki kasih sayang yang tulus kepada anaknya, tetapi menolak mempraktikkan pendisiplinan ini, akan menghasilkan anak sebagaimana yang dihasilkan orang tua yang membenci keturunannya. Jangan biarkan anak dalam kesalahannya, apalagi membuat pembenaran. Jangan dibiasakan. Harus ada komunikasi, harus ada cara ketika anak berbuat salah, orang tua berani, mampu mengatakan kepada anak, yang kamu lakukan adalah salah, sambil diajarkan, diberitahu yang benar. Jangan karena anak kita berbuat salah malah dilindungi, bahkan dicarikan pembenaran. Saya banyak lihat ini dipraktikkan orang tua. Ya, harus berani. Anak itu mah baik, anaknya sebenarnya baik, cuman mulutnya aja begitu. Alah, pembenaran lagi. Saya banyak loh menerima realitas seperti itu. Jadi tidak boleh ya seperti ini. Jadi pendisiplinan itu tak terhindarkan ya dalam kehidupan orang Kristen. Oke, lanjut. Nah, ini Ibrani tentang pendisiplinan. Coba perhatikan baik-baik. Agak panjang, saya akan baca perlahan-lahan. Ibrani 12 mulai ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang-orang
yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sampai sini dulu, anak-anak gampang itu anak-anak yang dihasilkan secara tidak sah. Dalam bahasa kasarnya anak haram. Ya. Kalau anak kandung yang selayaknya mendapatkan kasih sayang orang tua, pasti dihajar, ya, dikasih ganjaran. Ya, oke. Lanjut dulu ya 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Seharusnya begitu. Anak yang kita tahu cara mendisiplinkannya, dia akan menghormati kita, akan mengasihi kita. Ya, lanjut. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Disiplin anak dalam secara fisik gitu ya. Orang yang tidak percaya Yesus pun kan mendisiplinkan anaknya. Nah, ya orang tua yang mendisiplinkan anak seperti itu saja mendapatkan respek dari anaknya. Kalau anaknya ngerti ya, tahu maksudnya. Apalagi bagi keluarga Kristen, ketika pendisiplinan masuk dalam area rohani, kehidupan rohani, yang ujung-ujungnya adalah kehidupan di alam kekal. Kalau untuk kehidupan di dunia ini saja orang mendisiplinkan anaknya, apalagi kalau targetnya, tujuannya adalah kehidupan kekal. Harus ada pendisiplinan. Di gereja itu harus ada pendisiplinan dari gembala kepada jemaat. Di keluarga itu harus ada pendisiplinan dari orang tua kepada anak-anaknya. Harus ya. Dan orang tua yang memiliki otoritas untuk mendisiplinkan anak-anaknya di rumah adalah orang tua yang sebagai jemaat mau didisiplinkan oleh pemimpin rohani di gereja. Ya. Oke, lanjut. Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah lewat firman-Nya menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, ya tadi menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Mau kita sudah besar anak kita memiliki kehidupan yang damai, tapi bukan damai dari dunia. Kalau pengen damainya dari dunia, pendidikan tinggi, karir hebat, damai dia. Nanti pekerjaannya sukses, dapat penghasilan banyak, rumah bagus, mobil mewah, damai dia. Tapi itu damai duniawi. Tapi kalau kita ingin damainya dia damai rohani, yang bahkan tidak terpengaruh oleh keadaan duniawi, dan damainya tembus sampai kepada kekekalan, harus mau mendisiplinkan lewat kebenaran firman. Harus mau. Ya, harus. Memang ketika diberikan mendisiplinkan mendatangkan duka cita, pasti. Tetapi kalau orang tua sudah menaruh dulu perintah-perintah Allah, firman Allah dalam hatinya, mentaati dengan sungguh-sungguh, lalu memberikan teladan, dia sendiri tunduk kepada Allah, dia memiliki otoritas ilahi, kuasa ilahi, maka dia bisa memberikan pendisiplinan yang benar kepada anak. Anak akan menerima, anak akan memahami, dia tidak akan membenci orang tuanya, dan akhirnya ujungnya dia akan hidup dalam damai, takut akan Tuhan, menghormati orang tua, mengasihi orang tua. Tapi dalam jangkauan kekekalan, ini loh yang harus kita kejar. Ya, lanjut ya. Ini awas-awas yang kedua. Tadi awas yang pertama apa? Jangan mengidolakan anak. Ya. Jangan ya. Setan membenci anak-anak dan menarget anak-anak kita. Ingat ya, orang Kristen itu ditarget sama setan. Begitu kita percaya kepada Yesus, menjadi murid Yesus, kita dijadikan sasaran serangan mereka. Apalagi anak-anak. Nah, saya ambil 3 peristiwa aja, 3 catatan dalam Alkitab. Bagaimana anak-anak itu dalam perjalanan sejarah menjadi sasaran ya. Coba kita lihat. Keluaran 1 mulai ayat yang ke-15.
Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Pada zaman dulu, lewat Raja Fir'aun yang bengis, sudah ada perintah untuk mencelakai anak-anak dari umat Allah ya. Karena takut kan. Orang Ibrani makin banyak di tanah Mesir. Nanti suatu ketika akan memberontak ya. Ini perintah ya. Oke, yang kedua catatannya di kitab Amos ya. Amos 1 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Jadi kejahatan Bani Amon ini, siapa Bani Amon? Ada yang tahu? Bani Amon itu keturunan dari Lot. Tahu siapa Lot? Keponakan dari Abraham. Ingat ya? Ini Bani Amon. Jadi Bani Amon itu melakukan praktek kejahatan seperti ini ya. Membelah perut perempuan hamil. Nah sebenarnya praktek kejahatan sadis ini dipraktekkan umum ya zaman itu oleh suku-suku yang hidup pada zaman itu. Kalau jemaat baca dua raja-raja ini di sana mencatat hal yang sama. Itu ya. Yang kedua catatan bagaimana anak-anak kita dijadikan sasaran kejahatan iblis lewat orang-orang jahat. Yang ketiga, sekarang ke perjanjian baru ya. Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi kan orang Majus nanya-nanya tentang Yesus ketika Yesus lahir. Lalu diberitahu di Bethlehem. Lalu Raja Herodes ini ketakutan. Seorang raja telah lahir, dia merasa terancam. Lalu dia bilang ke orang-orang Majus, nanti kalau kamu sudah menemukan anak Yesus, kembali ke sini, kasih tahu saya juga mau menyembah dia. Padahal maksudnya ingin membinasakan. Ketika orang Majus tidak balik lagi ke Herodes, karena diperingatkan Tuhan dalam mimpi, mereka pakai jalan lain, Herodes marah lalu memerintahkan membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah ya. Jadi kejahatan terhadap anak-anak dari zaman lalu pun, dari masa lampau pun, Alkitab sudah mencatat demikian luar biasa. Kalau kita tarik ke zaman sekarang di mana kita hidup, kalau Bapak Ibu jemaat rajin memperhatikan berita-berita di media massa, kejahatan terhadap anak luar biasa ya saat ini. Bahkan dilakukan orang tua sendiri loh, ya. Berbagai macam. Nah, yang kita lebih khawatirkan adalah kejahatan dalam bentuk rohani, serangan rohani yang merusak iman anak-anak kita, yang menyeret anak-anak kita kepada pergaulan yang membawa mereka kepada kebinasaan kekal ya. Wah, saya tidak usah cerita lah, di sini terlalu banyak. Saya lihat keponakan saya main game bunuh-bunuhan aja udah ngenes di hati. Betul? Nah, teriak-teriak dia sama temannya. Padahal adegan yang diperagakan dalam game itu bunuh-bunuhan, dan adegannya tuh karena sekarang komputernya makin canggih itu begitu real, darah kemana-mana. Jadi itu loh ya, ancaman terhadap anak kita dari setan lewat segala pengaruh yang bisa dia gunakan itu terus ada dalam kehidupan orang percaya sekalipun. Oke. Lanjut dulu ya. Nah, inilah tujuannya kenapa kita melaksanakan penyerahan anak di gereja, khususnya pagi hari ini. Firman mengingatkan bahwa dalam perjuangan rohani yang maha berat, dalam kita memelihara dan menumbuhkan anak kita dalam iman yang tulus ikhlas, Allah berjanji akan menyertai kita ya. Coba baca dulu. Allah bersama kita, Allah di pihak kita. Mulai dari Matius 19 ayat 13. Ini satu peristiwa yang sering dikutip ketika ada acara penyerahan anak ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu.
Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Penjelasannya, poin pertama. Suatu ketika sekelompok orang mendatangi Yesus bersama anak-anak mereka. Mereka berharap ketika Yesus melihat anak-anak itu, ia akan meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Murid-murid Yesus sayangnya malah memarahi ya, orang-orang yang membawa anak-anak ini. Dalam pikiran mereka begini, guru tidak punya waktu untuk mereka, mereka hanyalah anak-anak. Jadi murid-murid ini melihat kesibukan Yesus dalam pelayanan di dunia memang luar biasa. Sampai tidur pun tidak sempat, sampai seringkali makan pun tidak sempat. Lalu datanglah orang tua bawa anak-anak, berharap anak-anak ini dilayani oleh Yesus. Nah, dalam pemahaman kita bisa memahami pemikiran murid-murid. Aduh, jangankan anak-anak, ngurusin orang dewasa aja, guru kami sampai tidak sempat istirahat, tidak sempat makan. Jadi muncullah seperti ini. Nah, poin yang kedua, kelihatan kasar dan berlebihan ya reaksi dari murid-murid Yesus ini. Nyatanya tidak. Dan bisa jadi ada saatnya kita sebagai orang tua pun berpikir dan melakukan hal yang sama. Nah, nanti dalam kehidupan rumah tangga, dalam membesarkan dan menumbuhkan anak, seringkali tidak sadar ya, anak menjadi sasaran orang tua. Ketika orang tua ada sedang dalam masalah dalam pikirannya, bisa jadi anak menjadi sasaran. Betul tidak? Alami sendiri nanti. Ketika kita sedang menghadapi masalah, seringkali anak menjadi sasaran. Sebenarnya nggak ada sebab anak untuk dimarahi, tapi tanpa sadar kita marah. Ya. Tidak seharusnya begitu, kita memperlakukan anak kita begitu. Nanti dalam perjalanan sebagai orang tua, saya jamin pasti ini terjadi. Tidak bisa dihindari. Karena kita manusia. Orang tua juga manusia. Nah, lewat peristiwa ini Yesus mengingatkan kita ya. Yesus kemudian memperkatakan ucapan korektif di ayat yang ke-14. Lalu Yesus menerima anak-anak dengan penuh kasih dan memberkati mereka. Jangan perlakukan anak seperti itu. Kita diingatkan oleh firman. Karena seringkali mungkin tanpa sadar, karena kelemahan kita sebagai manusia, orang tua memperlakukan anak seperti itu ya. Apalagi dilakukan dengan sadar. Jangan. Yang tidak sadar pun harus diakhiri dengan pertobatan, minta ampun sama Tuhan, bahkan minta maaf sama anaknya. Jadi jangan malu-malu ya. Nanti kalau orang tua melakukan hal yang salah kepada anak, bilang. Kalau saya ke anak saya, I'm sorry gitu kan, please forgive me. Gak apa-apa kalau memang kita salah belajar ya, seperti itu. Itu hal yang baik yang bisa kita ajarkan kepada anak kita. Apalagi kita dengan sadar memperlakukan anak kita secara salah. Contoh tadi ya yang saya ambil, karena ibunya mengejar karir lalu anak dititip-titipkan ya. Aduh, itu jangan sampai terjadi. Jadi ini ya. Oke, poin yang ketiga. Ketika Yesus melakukan ini, menegur murid-muridnya karena menghalang-halangi anak-anak. Ketika Yesus melakukan ini, baik pada masa itu, pada masa Yesus hidup maupun sekarang aplikasinya, Yesus sedang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang advokat atau pembela anak-anak kita. Amin. Perkataan biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku adalah pernyataan yang dalam cakupan yang mungkin tidak sepenuhnya kita pahami, menunjukkan bahwa Yesus mengasihi anak-anak kita lebih dari kita orang tuanya. Amin. Kita kan mengasihi anak kita. Tahu nggak kalau Yesus mengasihi anak kita lebih dari orang tua bisa mengasihi anak kita. Ini loh. Jadi ketika Yesus berkata, biarkan anak-anak datang kepadaku, Yesus sedang berkata, Chloe, Yesus adalah pembela kamu, advokat kamu. Mama papamu mengasihi kamu sangat. Tetapi aku lebih mengasihi kamu. Dalam pemahaman seperti itu, kebenaran firman, jaminan dan janji Yesus seperti itu, sukacita nggak sih menyerahkan anak kita kepada Yesus? Orang tua hari ini, dia mengasihi anak kita lebih dari apa yang bisa kita lakukan kepada anak kita.
Karena secara pribadi pun kita sangat terbatas. Kalau kita mengasihi seseorang, kita ingin melakukan segala sesuatu yang baik buat orang itu, betul? Tapi kita terbatas, manusia terbatas. Ada kalanya kita hilang perhatian kepada anak kita. Wah, anak saya sudah sampai warung mana kemarin lari. Dengan motor berseliweran di jalan, dengan pikiran kalau ada orang yang berniat jahat bagaimana. Kalau ibu warung tidak baik hati, manggil anak saya, suruh nunggu di warungnya. Itu baru contoh kecil. Dan perlindungan Tuhan dinyatakan, tapi kita melihat, menyaksikan, membaca berita-berita bagaimana anak-anak menjadi korban. Ya, kita banyak keterbatasan. Bahkan dalam mendidik secara rohani pun, orang tua tidak akan mampu kalau mengandalkan kekuatan sendiri. Harus dimulai dari firman perintah itu di dalam hati kita loh. Nah, itu saja butuh kekuatan Allah, betul? Butuh karya Roh Kudus dalam hidup kita. Maka ketika kita menyerahkan anak kita akan merasakan lega. Kita akan merasakan satu sukacita dan damai sejahtera dengan komitmen. Tuhan, saya akan mendidik anak saya dalam iman yang benar. Iman yang tulus ikhlas. Bahkan kalau saatnya datang saya perlu menghajar dengan tongkat, saya akan hajar dengan tongkat. Tapi kalau saya mampu melakukan itu semua dalam kebenaran, dengan cara yang benar, itu karena Engkau yang melakukannya lewat kehidupan kami orang tua. Amin. Itu loh tekad orang tua ketika menyerahkan anak. Slide terakhir. Nih ya penutup firman kita pagi hari. Jadi jangan lupa Allah bersama kita. Dia ada di pihak kita. Dia yang memampukan kita. Bahkan dia yang melakukannya lewat kita ya. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Poin pertama adalah Allah berkata lewat firman-Nya yang berkuasa kepada kita bahwa Dia ada bagi anak-anak kita yang lemah dan rapuh. Amin. Dia akan selalu ada. Saat orang tua tidak bisa ada karena halangan apapun, Dia tetap ada ya. Poin kedua, Dia ada bersama kita dalam peperangan rohani ini. Dia ada di pihak kita dan berperang bagi kita, termasuk saat kita membesarkan, mendidik dan mendisiplinkan anak ya. Poin ketiga, lalu jika Allah di pihak kita dalam kita membesarkan anak kita dalam iman yang benar, iman yang tulus ikhlas, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada ya. Poin terakhir, di saat-saat terberat dalam perjuangan kita melahirkan anak-anak rohani ya. Jadi bukan hanya anak-anak secara biologis, lahir ya, tubuh jasmani, tapi anak-anak rohani. Saat kita bergulat dengan setan terjahat sekalipun, ya, akan berusaha menyerang anak kita, khususnya secara rohani, pasti tidak mudah. Tetapi kita akan memenangkan pertempuran ini bersama dengan Yesus. Amin. Imani ini kita masuk sebentar dalam acara penyerahan anak, ya.